Lu nginep 2 hari di mall itu demi buat dapat satu sepatu itu. Wah. Halo guys, balik lagi sama gue Marshall. Dan di video kali ini gue gak sendirian. Jadi gue gak akan ngomongin tentang filosofi dagang. Gue ditemenin sama temen gue sekarang. Nama lu siapa bro? Nama gue Matthew. Jadi gue temen deketnya Marshall dulu pas SMA. Bohong itu enggak. Kita enggak dekat. Enggak lah. Kita dekat. Makanya gue bisa ngundang dia ke sini. Oke, jadi lu tuh sekarang kuliah di mana, Matt? Sekarang gue kuliah di Binus Alam Sutra. Kalau lu tahu, di daerah Tangerang. Oke, di Tangerang. Jadi ya kita teman SMA dan gue tau banget kalau dia itu jago banget di bidang fashion ya. Wah, nggak jago juga sih. Gue mah biasa aja lah. Ya dibanding gue, jangan melebih-lebihkan lah. Dibanding gue kan lu tuh memang gitu loh, di atas gue gitu kan. Oh iya. Oke, jadi sekarang lu biasanya di bidang fashion tuh lu ngapain sekarang? Kalau gue sih kebanyakan fashion tuh jualan sepatu ya, sneakers gitu. Oke, berarti lu spesialis sepatu. Iya, kalau fashion tuh biasa dari atas sampai bawah gitu. Kalau gue lebih khususnya di sepatu, lebih seringnya. Dan sepatu yang sekarang lagi hits apa, Matt? Kalau sepatu lagi hits sekarang Jordan sih. Jordan lagi banyak banget dicari orang sama harganya resell. Untuk resell lagi itu bisa tinggi banget. Berarti kalau Jordan, berarti kalau lu pada nih, misalnya baru main sepatu, lu nggak ngerti sepatu, berarti lu boleh banget lihat Jordan berarti ya. Iya. Boleh pelajari Jordan dulu. Cuma tapi sekarang nih kita nggak bakal ngomongin sepatunya deh. Kita bakal ngomongin sesuatu yang mungkin bagi lu yang ngerti sepatu udah tahu, tapi bagi lu dan gua yang nggak ngerti sepatu, nggak ngerti fashion itu nggak tahu. Kita mulai dari apa nih? Kita mulai dari misalnya gini, ngantri. Oh, boleh. Istilah ngantri di dunia sepatu gimana tuh, Matt? Jadi di dunia sepatu tuh ada yang namanya harga retail dan harga resell. Nah, kenapa harga sepatu itu bisa resell? Karena sepatu itu limited banget, jadinya nggak bisa semua orang gitu bisa dapet dengan gampang. Jadi kayak harus butuh perjuangan, yaitu ngantri. Nah, biasanya kalau sekali rilis gitu sepatu langsung habis karena yang ngantri banyak banget. Nah, karena sepatu itu limited, jadinya sepatu itu memiliki harganya tersendiri gitu loh. Jadi kayak orang yang mau bener-bener beli udah nggak bisa beli lagi di store, jadi harus beli lagi ke namanya reseller. Dan harganya udah pasti tinggi, udah di atas harga retail lah. Udah gitu. Pasti di atas. Jadi jangan samain sepatu yang dia mainin sekarang ya, yang dia jual belikan tuh sama yang di Sport Station. Karena beda ya. Beda. Sport Station itu stoknya banyak, jadi itu nggak ada spesialnya lah itu spesial. Spesialnya berarti nyaman aja. Iya. Tapi kalau yang dia mainin itu yang gila ya, Matt ya berarti ya. Ya nggak gila juga sih, limited aja. Limited kayak mungkin lu tahu Easy dulu. Easy itu dulu limited ya. Sekarang Easy limited banget. Dulu tuh sekali rilis tuh bisa harga resellnya sampai 20 juta. Itu gila banget. 20 juta cuy. Iya, tapi sayangnya sekarang Easy kebanyakan rilis jadi harganya turun. Jadi kayak dari dulu 20 juta bisa dijual sekarang cuman kayak 5 juta, 4 juta gitu. Harga jadi turun banget karena kebanyakan rilis. Itu untuk semua Easy atau yang baru rilis dong? Ada beberapa warna Easy sih yang sekarang kurang diminatin. Yang kayak warna putih gitu kadang udah kurang, harganya udah turun. Kalau dulu harganya bisa tinggi banget, kayak contohnya Yeezy Zebra itu bisa belasan dulu ya. Kalau sekarang Yeezy Zebra harganya cuman 4,3, bahkan harganya ada yang di bawah harga retail gitu. Berarti karena kurang laku gitu. Lu beli 11 juta dulu, terus kan tinggal 4 juta. Iya, bisa kayak gitu. Berarti lu pada yang mau main sepatu tuh enggak segampang itu. Bukan berarti lu ngantri ya. Dan sekarang ngantri tuh rada susah kan karena PSBB ya kan, corona ya kan. Tapi dulu lu pengalaman lu ngantri gimana deh? Dulu tuh pertama kali gua ngantri tuh ngantri sepatu NMD, Adidas NMD. Kalau kalian pada tahu pada tahun 2018 waktu itu. Itu waktu itu sepatu Adidas NMD lagi hype banget gitulah. Pokoknya yang ngantri bakal banyak banget gitu tuh sampai bisa di resell, lu bisa untung ya minimal 1 juta lah. Kalau lu dapat barangnya minimal 1 juta. Minimal 1 itu juta. Minimal ya guys ya. Minimal. Jadi itu harga retail berapa tuh? Harga retail dulu 1 jutaan kalau nggak salah deh, 1, NMD 1 jutaan? 1,8 gitu. Gue udah lupa sih harga. Setahu gue NMD itu kalau harga di Tokped itu 3-an ya, 3-4-an ya. Oh, 3 itu mungkin harga resell. Itu udah resell. Harga resell. Berarti jangan bandingin di Tokopedia sama yang dia dapat ya, pasti beda. Iya. Karena perjuangannya juga susah. Iya, kan? perjuangannya itu. Lu ngantri itu gimana nih? Gue belum pernah ngantri ya. Jadi ya ini kan stoknya limited. Iya, benar. Jadi lu ngantri aja belum tentu dapat dong? Belum tentu. Makanya kita harus datang sedini mungkin. Sedini Bahkan mungkin. kalau bisa 2 hari sebelum lu datang dah.
Lu Lu nginep. nginep 2 hari di mall itu demi buat dapat satu sepatu itu. Wah, anjir. Nah, tapi lu jangan bilang dulu, aduh 2 hari cuma dapat 1 juta. Jangan dulu. Pendapatan lu tertinggi dari ngantri berapa deh? Aduh, waktu itu kalau ngantri sih bisa hoki ya, kalau lagi barangnya tuh lagi bagus. Itu bisa dapat 2 juta sih, 2 jutaan kalau ngantri ya. 2 juta. 2 juta. 2 juta ya dari Untuk- Tapi itu lu sampai 2 hari kan? Enggak, gua. Enggak, itu Sehari doang kan, sehari, doang ya. sehari. Jadi 2 hari itu mungkin lu untungnya bisa lebih lagi ya kalau Iya. sepatunya berarti benar-benar bagus banget. Ya mungkin nggak semua sih, tapi ya semua tergantung sama modelnya sih, sama pinter-pinteran kita nebak-nebak marketnya kira-kira bakal berapa gitu loh. Oh, jadi pas sepatu datang itu kan kita nggak tahu juga ya bakal di retail bakal di resell berapa. Iya, kita masih nerka-nerka dari harga. Ya dulu sebenarnya kita bisa lihat dia dari StockX ya harganya. Harga sebelum rilis memang kadang tinggi, tapi begitu kalau udah rilis kadang jadi turun harganya. Jadi kita rada nerka-nerka juga sih harga kira-kira berapa nih, worth it gak kalau kita ngantri gitu. Oh, berarti Sampai 2 hari. StockX tuh website yang kayak saham sepatu ya itu kan ya? Grafik gitu ya, bukan? Kayak Tokopedia-nya sepatu gitu, tapi internasional. Itu namanya StockX. Jadi sebelum sepatu itu dirilis sama retail gitu, belum retail kan namanya ya? Iya, retail. Retail kan. Itu kita kan nggak tahu harganya, tapi StockX udah memprediksi harganya berapa gitu. Bukan memprediksi, lebih tepatnya kayak ada beberapa orang yang punya barang itu akhirnya dijual di situ. Dia punya duluan sebelum Punya retail duluan keluar. ya, Wah, itu beberapa gimana ceritanya? ada. Nah, dari situ gue kurang tahu juga, Bro. Oh, lu nggak tahu juga? Kurang tahu, Bro. Gimana? Kadang bisa aja kan kayak ada orang ada special access gitu, bisa dapat duluan gitu. Oh, pintu belakang ya. Iya, entah dia influencer kah atau apa, jadi dia bisa punya duluan. Oke, itu- Banyak faktor lah orang bisa punya duluan gitu sebelum rilis. Itu beda ya, itu beda Beda, pembahasan beda, untuk beda. next video kali ya. Terus sekarang nih, gue juga ini sama kayak ngantri ya. Jadi kayak mungkin lu pikir kalau ngantri itu buat yang limited doang, buat di resell, sebenarnya enggak juga kayaknya menurut gue ya. Soalnya gue pernah lihat tuh di berita atau di mana tuh kayak sepatu lokal, brand lokal Kompas. Oh, Yang di USS tahu gua. katanya ngantrinya gila. Wah iya, itu sepatu Kompas itu ngantri gila banget. Itu sepatu lokal yang gue bilang sih, gue bisa bilang bagus banget itu. Yang pertama bagus dia marketingnya, bisa sampai digilain banyak orang gitu, itu bagus banget. Tapi sebenarnya kan ini nih, kalau lu nggak tahu sepatu Kompas tuh kayak sepatu capung gitu kan ya. Sepatu apa? Sepatu capung kayak skate. Lu kalau Iya, tahu Vans, benar. mungkin kalau lu nggak ngerti dalam hal sepatuan, mungkin kayak gue dulu gue ngertinya tuh capung. Itu sepatu capung. Oh. Di otak gue itu sepatu capung. Sepatu capung namanya Nah, gitu. Iya. Oh. Tapi begitu tahu mungkin skate shoes yang namanya. Skate ya, lebih kayak sepatu skate shoes skate gitu kan. Cuman itu ngantrinya berapa sih? Setahu gue tuh dikit banget barangnya dan nggak mahal ya. Sepatu Kompas tuh berapa sih? 300 ya? Kompas 300.000, tapi waktu itu bisa di resell kayak 800.000. Oh, jadi bisa untung gope gitu ya. Untung gope. Cuman lu ngantri berapa? Lu nggak ngantri itu ya? Enggak, gua nggak ngantri waktu itu, tapi gua tahu ada beberapa temen gue yang ngantri dari jam 6 pagi gitu, itu masih nggak dapet. 6 pagi. 6 pagi dan buka jam 9. Jadi dia ngantri 3 jam tuh. 3 jam. Ada yang sebelum Nggak itu lagi? dapet. Ada lagi sebelum lagi. Yang kemarinnya juga ada. Mungkin ada, bisa sampai nginep, ada, pasti ada. Dunia sepatu tuh keras berarti ya. Keras, ya. Lu keras. mau dapet tuh juga susah. Cuman tapi ya lu tahu lah lu ngantri sehari ya lu dapat 500.000 ya. Iya. Ya 500 ya cuan lah hitungannya lah ya. Iya, boleh lah. Cuman tapi Kompas sampai sekarang itu juga masih membatasi banget stoknya sih setahu gue ya. Dia kayak 3 hari sekali ya. Enggak juga sih, enggak 3 hari sekali, dia per volume aja dia ngeluarin gitu. Oh, per volume. Iya, kadang Oh, gitu. berarti Ada yang kayak apa? Kolaborasi volume sama ini, misalkan kolaborasi sama ada nama kayak suatu perusahaan, gue kurang ngerti dia apa ya, PMP namanya, Pot Meets Pop gitu. Dia kolaborasi sama Kompas. Dia waktu itu rilis itu bisa lu resell sampai harga kayak 2 juta gitu, itu gila banget waktu itu. Sepatu Kompas 2 juta. Sepatu Kompas 2 juta. Nah, itu biasa kadang Kompas sekarang lebih seringnya kayak itu sih, kayak kolaborasi gitu. Oh, dia berarti lebih Kolaborasi ke tiba-tiba iya, kolaborasi. Tapi ada juga sih harga yang sepatu biasanya dia, tapi itu juga jarang-jarang gitu keluarnya. Tapi mau tuh kayak brand tuh kayak sekarang power of collaboration tuh tinggi banget ya. Kayak Nah, kalau iya, tahu benar banget, benar banget. Adidas Easy itu kan sama Kanye ya. Kanye. Benar. Kanye itu sebenarnya desainer sepatu atau artis jadi? Dia artis, tapi gue juga nggak tahu kenapa dia bisa jadi desain sepatu ya. Dia jadi sekarang kayak orang bilang dia sebagai desain sepatu jadi kayak kadang-kadang ya. Mungkin karena apa tuh image Easy-nya itu udah melekat ya. Melekat banget Iya, sama dia. benar. Kadang apa kalau brand gitu kadang bisa kolaborasi sama siapa aja sih. Kayak sama gue juga bisa ya. Iya, bener. Iya. Kayak sama pembalap aja bahkan lu bisa, tapi belum ada sampai sekarang sih kayaknya ya. Tapi belum ada yang
kolaborasi sama pembalap hitungannya. Belum. Tapi sama skater kayak banyak kali ya. Kan kayak fans itu kan skate. Ada nggak? Kalau itu lebih ke toko skate-nya sih, sama Supreme kadang ada kolaborasi. Oh, tapi nggak sama playernya. Maksudnya kayak apa ya? Atletnya sih masih belum ada ya kayaknya. Belum ada. Oke, sekarang kita lanjut nih ya. Kita akan membahas lagi nih. Jadi lu kira cuma ngantri, ada satu istilah lagi di dunia sepatu ya, yang gue baru tahu juga. Apa tuh? Raffle. Oh, raffle. Kalau raffle tuh beda dari antri. Kalau raffle tuh jadi dia kayak undian gitu. Lu datang, lu ambil nomor undian, lu masukin undian, lu hoki-hokian lu dapet apa enggak, nanti lu bakal diundi gitu. Itu lebih, kalau ngantri kan harus ngantri dari malam. Kalau raffle nggak usah, lu kayak datang pagi aja lu buat dapet nomor antrian lu masukin gitu. Jadi jadi lebih friendly lah ya, gitu lebih friendly, tapi juga lu sama-sama nggak dapet. Iya, rada inilah. Jadi kayak hoki-hokian lah. Hoki-hokian. Jadi ini nggak bisa lu usaha. Bedanya ini nggak usah, karena kan ini tergantung hoki kan. Tergantung hoki. Terus lu masukin nomor gitu kan ya. Iya. Jadi itu udah bener-bener gak ada usaha lagi. Kalau ngantri kan lu bisa usaha dengan datang lebih pagi. Iya benar. Dengan chancesnya itu lebih gede. Tapi Iya, kalau lu raffle, ya udah lu mau datang yang awal sama enggak, buka jam berapa ya sama aja. Dapat tuh kemungkinan dapatnya itu ya sama aja. Raffle gitu ya. Iya. Dan sekarang karena PSBB kan ngantri gak bisa. Sekarang zamannya tuh raffle online. Raffle online. Atmos bener, ya? Bener. Atmos banyak bukan cuma Atmos, ada Hoops, ada Atmos, ada Invincible. Banyak toko-toko retail yang sekarang buat ngeluarin sepatu tuh dia harus raffle online. Kadang kalau yang raffle biasa sepatunya yang limited banget, yang bagus lah istilahnya, kayak yang baru aja keluar dari Atmos ini ngeluarin itu ada sepatu A6 kolaborasi dengan Sean Wotherspoon. Itu Sokap tuh. Itu Sean Wotherspoon itu waktu itu ada, jadi pertamanya dia tuh dari ada Nike buat kayak suatu project buat seseorang siapapun desain sepatu Nike yang terpilih bakal dijual. Nah, dia Sean Wotherspoon itu terpilih. Jadi dia terkenal karena bantuin Nike desain sepatu. Iya. Dia Nike bikin lomba sayembara gitu. Iya, sayembara, bener banget. Sayembara. Ayo, siapa yang bisa bikin sepatu bagus? Iya. Gua ambil. Iya, bener. Terus namanya Nike. Namanya Nike waktu itu dari itu. Dia jual Air Max, sepatu Air Max. Oh, berarti dia desain ulang Air Max. Air Max, bener. Kalau kalian nggak tahu, Air Max itu salah satu sepatu Nike yang paling terkenal sih hitungannya. Iya, boleh Air Max. Dulu ya. Yang ada bus di bawah itu. Iya, yang ada kayak bubble-bubble gitu deh. Kayak bukan yang bubble pencet ya, beda ya. Apa tuh yang ada lah. Air bubble lah. Ada transparan itu lah. Ntar gue kasih gambarnya ada Air Max tuh kayak apa. Siap. Oke, terus sekarang kan raffle online nih, Matt ya. Menurut lu gimana? Dulu kan yang kayak gimana ya? Sekarang kan raffle online syaratnya itu share di story. Otomatis kayak orang lebih paham tentang raffle dibandingkan dulu, ya kan? Bener, sekarang kan gue tahu raffle juga karena banyak banget teman-teman gue yang kayak upload story, kan kayak kemana A6 itu gitu Iya, kan, upload story terus gue jadi tahu apa itu raffle, oh undian gitu loh untuk mendapatkan sepatu. Jadi undian tuh pun lu bukan dikasih gratis, lu menang itu bukan dikasih gratis kan? Bukan. Lu harus bayar ya. Bayar. Dan yang ngantri banyak banget kan? Banyak. Nah sekarang yang biasanya aja lu udah susah dapet, ya kan? Sekarang orang yang nggak ngerti raffle dulunya itu ngerti gara-gara nih online sekarang kan gampang, lu nggak usah dateng kan? Benar. Itu menurut lu gimana, Matt? Kayak adil ya tuh, Matt? Kayak aduh gitu. Ya adil ya, mau gimana lagi ya? Sekarang kita lagi kayak gini ya, mau gimana lagi, masa mau kita bergelombol gitu, raffle nggak mungkin juga. Iya jadi sih. ya kita terima kenyataan aja, hoki-hokian aja sih kalau kayak gitu mah. Semua orang butuh cuan ya, Matt? Iya, semua orang butuh cuan, bro. Oke, sekarang tadi kan kita sepatu, Matt. Iya, sekarang kita akan ke istilah ketiga di dunia fashion hitungannya. Kita bilang fashion jangan bilang sepatu ya. Iyalah. Itu thrifting. Oke, thrifting sih sebenarnya gue nggak terlalu mendalami ya, tapi gue cuma tahu sedikit doang dari thrifting. Nah, kayak gimana tuh? Jadi kayak lu kan istilahnya kan lu tahu sepatu ya, lu ada bayangan lah untuk atasan seperti apa, zaman seperti apa, dan thrifting itu apa? Thrifting bisa sepatu juga kan? Thrifting bisa sepatu-sepatu bekas, cuman rada kurang sih. Thrifting kebanyakan baju-baju vintage sih kalau zaman sekarang ya, orang-orang kebanyakan. Jadi thrifting tuh istilahnya lu belanja barang-barang bekas tapi yang masih oke di suatu tempat lah ada. Nah, nanti kalau lu ketemu barang yang bagus, lu bisa jual di internet lah apa di Instagram. Nah, lu bisa buka toko sendiri, thrift shop. Nah, bener, thrift shop. Thrift shop itu adalah barang-barang pilihan yang udah lu beli yang dari toko-toko barang bekas yang paling bagus, paling oke. Nah, nanti bisa lu jual lagi. Jadi kualitas oke dengan ada brandnya oke gitu ya. Iya. Jadi gue juga mulai belajar tentang fashion sih kan ya. Gue lihat YouTube gitu. Kayak kemarin gue juga lihat dari, lu nonton gak yang dari Corbusier? Yang ketemu sama Jejo. Oh,
Gue yang nggak Jejo nonton. diundang, lu nggak nonton Gue kan? nggak nonton. Ya, maka tapi gue lihat dari situ kan Jejo itu katanya pakai baju gitu kan. Lu gue nggak tahu Jejo itu salah satu influencer di bidang fashion gitu Fashion, lah, fashion, ya. fashion hypebeast gitu lah. Dia salah satu influencer di sana dan dia bilang katanya dia bisa jual baju di atas 15 juta. Oh iya bener, itu baju vintage itu. Waktu itu Dia beli biasa- 200, berapa belinya gue lupa berapa, tapi kan bisa jual 15 juta. Itu benar, itu beneran bisa. bener. Itu benar bisa dilakukan gitu. Bener. Itu nyata. Gimana? Vintage tuh kadang baju-baju vintage tuh kebanyakan zaman sekarang makin sering dipakai kayak artis-artis kayak rapper gitu. Itu mungkin juga yang menambah value dari suatu baju itu tersebut ya. Sama kadang ada behind story behind kaos vintage itu sendiri lah. Jadi kayak ya berarti lu harus jago nebak market ya. Jadi ini nggak bisa sembarangan orang lu ke Iya, tanah. iya. Masih lu kalau mau beli thrift shop di mana? Pasar mana? Pasar Senen itu lu bisa nyari sendiri. Nah iya, jadi kalau lu ke thrift shop itu hitungannya lu bukan thrifting karena ya thrifting sih, cuman tapi thrift shop itu dia udah thrifting, Iya, terus dijual lagi. Jadi harganya udah tinggi. Iya. Nah, jadi kalau lu ke pasar Senen ya? Apa? Pasar Senen. Pasar Senen itu karena yang menjual juga tidak memiliki Pengetahuan akan ya. baju vintage. Jadinya harganya itu murah, berapa noban Nah, itu ya? kadang 20.000. Lu kalau pinter-pinter nawar bisa harga biasa dia awal ngasih buka harga kayak 50.000, 40.000. Lu kalau pinter-pinter nawar harganya bisa jadi 20.000 gitu. Jadi Tapi lu juga harus pinter-pinter nyari barang yang bagus karena nggak semua barang-barang di Pasar Senen, Pasar Baru, barang-barang yang jual barang-barang bekas itu oke, tapi lu harus benar-benar jeli. Ada kaos yang bagus gak nih? Ada yang oke gak nih? Itu lu nanti bisa pilih terus lu langsung tawar. jadi jangan sembarangan Iya, karena jangan malah sembarangan. nimbun sampah di Iya, rumah. nimbun sampah. Karena kadang yang dijual di toko-toko barang bekas gitu kayak barang sampah jujur ya. Lu Kayak pernah bener-bener- kan? Lu ketemu Gua pernah, apa? Lu gue ketemu pernah. dia ketemu satu pakaian ya. Itu pakaian kan itu kan hitungannya pakaian ya. Ini yang benar-benar hebat ya. Waduh. Apa? Sebutkan itu. Ya. Jangan kan, wah, pakaian dalam pun ada yang bekas dijual, bro. Jadi pakaian dalam dia Gua nggak dijual. ngerti lagi, bro. Itu vintage juga tuh. 15 juta nggak tahu dah. Itu kan vintage Udah loh. kotor banget itu, bro. Itu gua nggak ngerti lagi. Jajan tuh udah turun-turun ya gitu. Itu bekas berapa orang gitu ya. Enggak tahu gue juga. Oke, kita jangan Jorok ngomongin banget, jorok. Oke, terus selain itu juga salah satu cara untuk survive di dunia fashion berarti lu informasi kan. Iya, benar. Dan lu harus nebak market dan kadang-kadang hoki-hokian. Karena gue nonton dari si Jejo itu dia bilang ada sepatu Jordan, gue nggak tahu namanya ya, obviously karena gue nggak hafal. Iya, boleh. Tapi katanya karena gue suka basket makanya gue tahu di Netflix kan baru aja keluar The Last Dance. The Last Dance, ya, Dan benar. katanya si Jejo karena ada The Last Dance itu sepatu Jordan itu jadi naik. Oh, Itu Jordan apa tuh, Met? Yang hitam merah, ingat gue. Brad ya berarti ya. Brand Kalau nggak sih. salah Brad. Dia pasti old school atau mungkin Iya. di filmnya dia pakai sepatu itu kali. Iya, kadang di filmnya yang The Last Dance itu banyak yang kayak dia ditunjukin sepatu-sepatu Jordan yang dipakai itu, terus jadi kayak naik harga ini ya, sepatu itu naik. Oh ya, karena dulu di zaman Jordan itu masih bisa dipakai ya. Iya, Karena dipakai. sekarang Jordan yang old school gitu, Jordan 1 gitu ya. Itu kan nggak bisa dipakai di NBA gitu. iya, di Jadi band. buat apa tuh namanya streetwear aja. Iya, streetwear aja dipakai aja buat inilah, buat lo bergaya lah. Tapi sepatu bekas pun dia baju bekas aja bisa dipakai lagi kan ya, apalagi sepatu bekas. Sepatu bekas pun juga hitungannya oke banget ya. Oke sih. Karena katanya dia beli bekas. Jadi dia beli bekas sepatunya terus sampai sekarang bahkan dia masih dia pakai. Si Jejo Jejo itu. ya, iya. Dia beli kalau nggak salah harga berapa ya? 2 juta ya. Dia beli waktu itu nggak mahal kok. Masih belum mahal gitu. Tiba-tiba beli 15 nggak salah ya? Atau berapa juta ya? Yang mana? Yang berat itu The Last Dance itu. Gue lupa lah. Pokoknya berapa poinnya? Mungkin lu bisa nonton di Deddy Corbuzier Iya, sih. nonton aja Ya, lah. Deddy Corbuzier untuk harganya berapa? Pokoknya kita cuma ngasih tahu bahwa itu naiknya gede. Iya, Itu naiknya gede. Nah. Pokoknya inilah kalau dunia sepatu gitu, fashion lah. Banyak kayak apa? Banyak stimulus dari faktor-faktor luar yang bisa menambah nilai barang itu jadi harga naik gitu lah. Oke, jadi mungkin yang bisa kita bilang kalau lu pengen masuk dunia fashion tuh jangan buru-buru kan, karena lu harus tahu ya kan. Iya, harus banyakin informasi aja sih. Karena baju sendiri aja tuh ada banyak jenis ya. Karena gue pengen bikin brand dan ternyata gue belajar dari lu ternyata ada banyak sekali ya. Cuttingan itu aja ada Oh iya, oversize, cutting banyak. ada skate fit, Iya, ada segala benar. macam. Jadi kayak mungkin gue bilang sih untuk ke hypebeast mungkin lu ke rapper, skateboard sama apa Met? Rapper. Biasa kalau yang bikin bagus itu kan rapper. Iya, rapper itu
tinggi banget tuh harga. Kayak misalnya lu collab sama Travis rapper, Scott, wah itu gila banget. yang kebalik itu ya, Iya, Nike-nya kebalik. Nah. Itu Travis. Padahal dulu tuh ada ya, Jordan. Nike kebalik tuh sebenarnya kan ada yang satu factory salah. Oh yang factory salah. Iya, tahu tuh gue pernah nonton di YouTube itu Air Jordan SBB Yang shattered orange, backboard. orange. Iya, Nah, shattered shattered backboard. backboard, nah. Itu nggak sengaja kebalik terus akhirnya dia hoki dapat sepatu itu beli dari eBay kalau nggak salah. Oh, dia beli dari Orang eBay? itu beli dari eBay, datangnya kebalik gitu. Tapi jadi unik ya. Jadi unik. Dikacain sama dia kan. Iya, dikacain. Cuman tapi karena harganya jadi gila kan, itu jadi gila kan. Akhirnya gila. Nike malah keluarin beneran kebalik sekarang Iya, ya. yang Travis Scott. Jadi itu gimana kabarnya itu ya? Tapi itu hitungannya shutter backboard cuman ada dia Iya, doang. cuman itu limited banget. jadi- Satu piece itu doang, satu pair itu doang yang kebalik gitu yang Jadi shattered cuman ada backboard. dia doang. Shattered backboard. Dan gimana kalau kalian pengen belajar tentang fashion ya, lu boleh follow dia juga Matthew Farrell karena dia tuh banyak banget sepatu. Ntar lu post aja Matt ya kan? Oh iya, boleh. Ya, dia kalau Nanti gua dia post. dia banyak stok sepatu nih kalau lu pengen nyari sepatu gitu kan ya. Apa sepatu apa yang baru di raffle gitu lu pasti ada lah. Ada, itu. Nah, ada. dia ada, lu bisa banget cek Instagramnya dia, ntar gua taruh di atas ini. Ya, kalau nggak di atas ini gua taruh di description Ya box apa enggak dulu buat ya. kalian juga yang mau nyari-nyari sepatu lain yang gak gue jual bisa langsung aja ke website Kick Avenue ya. Di Oke, situ Kick jual Avenue. jual marketplace sepatu khusus Indonesia yang jual sepatu terlengkap. Oh ya, gue juga belum bahas nih. Oke, kita Oh, ya. tarik videonya lebih panjang lagi, sorry Oh, guys. ya. Kita akan bahas coba Kick Ada apa Avenue nih. Kick Avenue. Jadi apa yang mau tanya? Jadi Kick Avenue kan ini marketplace. Jadi kalau kalian nggak tahu marketplace itu apa, marketplace itu kayak Tokopedia dan Shopee. Dan kita tahu kalau dua toko itu biasanya kan menjual barang itu banyak, bukan cuma satu Bener. hal doang. Iya. Sedangkan Kick Avenue itu cuma menjual satu produk doang, Yaitu sepatu sneakers. sepatu sneakers. Dan itu bisa kayak lu jual ya, misalnya kayak lu bisa nitip nggak salah, lu bisa Nitip jual. Jadi istilahnya lu kayak Consignment. consign di Kick Avenue gitu. Jadi kayak consignment itu ada banyak. Jadi gini, consignment tuh lu kayak lu punya satu sepatu, Iya. kan? Lu nitip ke toko-toko Instagram juga ada Iya, kan. ada Tapi kalau juga. lu mau cepat laku itu bisa ke Kick karena Kick gimana? Trafficnya juga banyak ya. Trafficnya gede banget sih. Dia itu sehari bisa pembelian sepatu bisa sampai 100 gitu. Pokoknya lu bisa taruh barang situ ya berharap cepet laku dah. Tapi katanya memang benar bukan berharap, tapi memang benar emang cepet laku ya. Cepet laku. Ya dengan catatan berarti kan ada fee yang harus kalian kasih ke Kick Iya. Ya itu normal lah ya kan. Ya kan semua benar. butuh. Ya tuh kalau lu nggak kasih free ya gimana cara dia untung? Iya, kan dia juga butuh cuan ya Iya, kan. benar juga. Ya kan. Nah, gimana guys? Kalau kalian tertarik dengan dunia sepatu ya gue bisa bilang tadi bener kan ya. Lu boleh banget ke tanya-tanya ke Matthew Farrell. Iya, Ya boleh, Instagramnya gue boleh. taruh di description Tanya box aja nanti. below ya. Tapi gue juga belum terlalu pro banget. Jadi kalau ada salah-salah ya bisa dibenarkan ya. Iya, tenang Matt, kita di sini semua masih belajar Oh, Matt ya. benar Jadi banget. yang bakal gue undang juga aja, gue bukan cuma undang Matthew doang, tapi gue bakal undang lebih banyak teman-teman gue lagi di bidang berbeda-beda. Kayak Matthew kan dia di bidang sepatu ya Matt ya. Next Iya. kayak gue bakal undang satu orang, Nggak, jangan sebutin namanya dong, jangan sebutin. Tapi teman kita juga ya, dia dia itu bergerak di bidang startup. Oh, Oke, jadi mungkin lu udah tahu kan, masa kayak Oh, dia tahu gua, tahu. dia ada pengalaman di bidang startup. tahu gue. Jadi kalau kalian penasaran, kalian harus subscribe channel Nonton gua. terus. Subscribe Nonton dulu. terus. Iya, Subscribe subscribe dulu ya. nonton. Like, share, komen apapun itu, Komen. semua fitur dipakai kecuali dislike ya. Iya. Semua fitur YouTube dipakai kecuali dislike ya. Iya, benar. Oke. Terus ya jangan lupa nyalain loncengnya juga biar ada notifikasi pas video itu muncul. Oke. And as always, gua Martial. Sabar, gue mau nambahin lagi. Aduh, lu nah, nih, kalau gua mau lu nih. Kalau informasi gue ada yang salah, lu bisa banget benerin. Oh, benerin ya, informasi ya. di komen. Betul. Itu penting banget. Jadi kalau orang yang nonton jadi bisa tahu nanti oh ternyata yang bener begini. Tadi katanya Matthew salah, yang bener kayak gini. Lu bisa Lu boleh tambahin di banget. komen. Itu harus banget. Iya. Kalau jadi- ada satu kesalahan lu harus luruskan. Lu Bener, kasih tahu bener kita banget. biar kita juga belajar. Biar ya. kita belajar sama yang nonton juga belajar. Di sini Matthew bukan pakar se-expert Iya, itu, kita bukan tapi pakar. dia sudah melakukannya. Iya. Jadi dia ada pengetahuan. Dia udah lakuin sebelum lu gitu. Tapi mungkin kalau kalian yang udah pengalaman dan apa yang kata Matthew tadi kurang betul, bukan salah sih, Iya, mungkin kurang betul betul. dan kurang lengkap, lu boleh kasih tau di bawah. Iya. Karena itu penting banget buat viewers. Biar nggak, Martial. biar dapet ya. Tapi ntar Matthew juga bakal sering banget muncul di YouTube gua ya. Boleh nggak Matt? Boleh kan, banget. Kok? Boleh Boleh kan? Undang gue terus aja bro. kalau Oke, bisa. kan lu udah lihat Kayak studio episode. gua kan ya. Boleh. Oke, jadi ntar Matthew akan lebih sering lagi muncul di channel gua. Jangan bosan makanya ya. Ya, makanya follow Instagram dia juga. Boleh, boleh. Followers lu juga ada banyak sih Matt ya. Aduh, enggak sih dibilang banyak mah enggak, banyak yang lebih Lebih ya. famous lah. Lu Gua jangan mah bandingin biasa sama aja. jangan saling ukuran ya, tapi dibanding gue banyak lu gitu. Jadi sekarang kita closing aja Matt. Iya, closing, Lu jangan closing. potong gue lagi nih. Maaf, Closing bro, ya. maaf, bro, Oke, maaf, bro. oke. And as always, gua Martial. Gue Matthew. Keep grinding.